Kapten Guan, akhirnya kamu kembali. Kami semua sangat senang kamu kembali. Semuanya setuju kan ya? Cepat ambil jantungnya harus dalam waktu 6 jam. Kirim ke Shanghai. Dimengerti. Setelah operasi selesai, penerbangan dari Beijing ke Shanghai hanya tinggal. Tapi bandara akan membuka jalur hijau untuk transportasi organ. Dukung rute penerbangan kita. Selalu berkomunikasi dengan bandara. Kapten, pemeriksaan selesai. Baik. 20 Ada situasi khusus. Penerbangan ini akan membawa 2 penumpang. Mengirim organ transplantasi ke Shanghai. menerima. Isi cairan pelindung jantung kita harus mencoba. Menyisakan lebih banyak pembuluh darah sehingga saat operasi penerima ada lebih banyak ruang untuk penjahitan. Baik. Apakah kotak pendingin sudah siap? Sudah siap. Kantung es. Kamu hebat, 10 menit lebih cepat. Masih banyak tahap operasi cepat pergi ke bandara. Jangan sampai jatuh. Hati-hati di jalan tahu. Dokter Su. Dokter. Saya harap jantung suami saya bisa terus berdetak. Anak saya akan segera lahir. Meskipun dia tidak bisa melihat ayahnya, tapi saya berharap dia bisa mendengar detak jantung ayahnya. Jangan khawatir. Saya pasti akan mewujudkan keinginan Anda. Terima kasih banyak atas donasi tanpa pamrih dari suami Anda. Tolong dokter. Saya pergi. Baru saja dapat pemberitahuan penerbangan ini akan mengirim organ transplantasi ke Shanghai. Dokter sedang dalam perjalanan kita. Siapkan sesuai rencana, ingat. Pastikan menenangkan emosi penumpang. Bekerja sama, berusaha sebaik mungkin. Terima kasih, Kapten. Selamat datang di Asiana Airlines, Tuan Li, silakan masuk. Halo Tuan Li, silakan. Tuan Li mau minum apa? Tidak perlu, terima kasih. Tidak mengganggu Anda lagi. Halo Nona. Silakan. Dokter Su, lihat di sana sudah mulai boarding. Menurut navigasi masih akan macet selama 45 menit. Pasti tidak akan sempat. Sudah lewat waktu keberangkatan, kapan kita akan berangkat? Maaf Pak, masih ada 2 penumpang yang belum boarding. Kira-kira berapa lama lagi waktu? Pasti akan menunggu instruksi dari menara kontrol. Sangat panik. Mohon tunggu sebentar, maaf ya, maaf. Yasin 20 sudah dipanggil. 20 sudah menjawab. Dokter terjebak macet, tidak bisa sampai di bandara tepat waktu. Tunda keberangkatan setengah jam menunggu organ jantung. 20 sudah menerima. Selamat malam para penumpang. Saya adalah kapten penerbangan ini. Karena penerbangan ini bertanggung jawab untuk mengangkut organ transplantasi ke Shanghai, tenaga medis sementara tidak bisa sampai di bandara tepat waktu. Tidak bisa menunggu lagi, cari cara lain. Dokter Su, kamu mau kemana? Cepat, cepat, cepat. Kapan kita akan berangkat mengangkut organ? Bukan pesawat ini, tidak akan bisa dikejar. Biarkan mereka naik pesawat berikutnya saja. Begini Pak Li, karena ini adalah penerbangan terakhir ke Shanghai. Mohon pengertian Anda. Saya mengerti Anda, tapi bisakah Anda juga mengerti saya? Ibu mertua saya sedang dioperasi, kalau saya tidak bisa pulang. Istri saya akan menceraikan saya, bisakah Anda bertanggung jawab? Saya mengerti, tapi pesawat kami akan segera berangkat. Tenang saja. Bukan masalah tenang atau tidak, saya sekarang meminta Anda. Segera berangkat, jam berapa tepatnya kita bisa berangkat? Bisakah Anda memberikan waktu yang pasti? Terima kasih ya. Tidak apa-apa. Semoga lancar. Semangat. Kapten Guan, ada seorang penumpang kelas 1. Tidak setuju dengan penundaan keberangkatan, mengerti.
Saya akan lihat. Baik, saya terbang dengan Yasin Airlines berapa kali dalam setahun Anda tahu? Kapten, ada apa? Wang Chan sedang menjelaskan kepadanya. Baik, mengerti ya, sangat menyesal Pak Li. Menyesal apa gunanya, saya buru-buru pergi. Kapten, halo Pak Li. Saya adalah kapten penerbangan ini, Guan Yuking. Begini sekarang rumah sakit di Shanghai sudah siap untuk operasi. Saya sedang menunggu jantung ini. Jika kita terbang sekarang, pasien akan kehilangan kesempatan untuk bertahan hidup. Saya yakin ini bukan yang Anda inginkan. Baru saja mengetahui situasi Anda adalah seorang yang sangat menghargai keluarga. Jadi saya harap bisa mendapatkan dukungan Anda. Jika diperlukan, saya bisa mewakili perusahaan untuk menelepon istri Anda dan menjelaskan. Saya yakin pasti bisa mendapatkan pengertiannya. Anda menelepon istri saya. Maka saya tidak akan punya istri lagi. Baiklah, Anda juga tidak perlu banyak bicara. Saya mengakui nasib buruk saya. Terima kasih atas dukungan dan pengertiannya. Apa ini namanya? Mohon bersabar menunggu. Halo semua rumah sakit Yansi, terima kasih. Baik, terima kasih, terima kasih. Dokter Su, silakan. Sudah jam berapa ini? Sangat menjengkelkan. Teman kamu benar-benar datang terlambat. Kami sudah menunggumu. Semuanya maaf telah membuang waktu kalian. Pesawat siap untuk lepas landas. Terima kasih atas pengertian dan kerjasamanya. Yasin 20 lepas. Radar daerah Shanghai telah mengidentifikasi. Yasin 20 lepas. Peringatan cuaca penerbangan angin kencang di wilayah selatan. Depan badai petir tiba lebih awal di Shanghai. Bandara Shanghai Hongqiao dan Pudong akan ditutup pukul 22. Silakan laporkan niat Anda. Yasin 20 lepas meminta untuk mendarat di Nanjing. 42 turun 39 mohon instruksi. Terima. Para penumpang, karena pengaruh cuaca badai petir, Bandara Shanghai Hongqiao dan Pudong ditutup sementara. Penerbangan ini diperkirakan akan mendarat di Nanjing. Mendarat di Nanjing, kemudian melanjutkan ke Shanghai. Ini sama sekali tidak akan cukup waktu untuk menyelesaikan operasi. Dokter Su, pesawat sedang berguncang, mohon kembali ke kursi Anda. Maaf, saya perlu berbicara dengan kapten Anda. Ini tidak sesuai dengan peraturan, mohon kembali. Jika pesawat mendarat di Nanjing, saya harus melanjutkan ke Shanghai. Operasi ini sama sekali tidak akan selesai. Ini masalah hidup dan mati. Tolonglah. Tunggu sebentar. Halo Kapten. Dokter ingin berbicara dengan Anda. Berikan telepon padanya. Dokter, halo, silakan bicara. Pasien dari Shanghai ini sudah menunggu jantung ini selama 2 tahun. Jika sekarang kamu mendaratkan pesawat di Nanjing lalu aku ke Shanghai, operasi ini tidak akan bisa diselesaikan dan pasien ini akan dalam bahaya besar. Kami juga tidak ingin mendarat di Nanjing, tapi bandara di Shanghai tutup pada pukul 22 meskipun sampai di Shanghai. Pengaturan udara tidak mengizinkan pendaratan pesawat apapun. Kapten pendonor jantung ini. Hari ini dia seharusnya pergi memeriksa kehamilan istrinya. Ada kecelakaan di jalan. Untuk melindungi istrinya dan bayi yang belum lahir. Dia malang meninggal dunia. Satu jantung ini adalah harapan 2 keluarga. Kapten Uptime, Kapten tolong kumohon. Penumpang ini silakan kembali ke kursi Anda, beri saya waktu sebentar. Terima kasih. Dokter Su, silakan duduk kembali. Terima kasih. Kenakan sabuk pengaman. Kapten Aptal, saya siap untuk pendaratan darurat di Nanjing. Tunggu instruksi Anda. Tunggu sebentar, berputar di tempat. Direktur, tekanan darah dan oksigen pasien sedang menurun dengan cepat. Pasien hampir tidak kuat lagi. Kenapa jantungnya belum sampai? Direktur sudah berhubungan dengan bandara. Karena cuaca buruk, bandara Pudong dan Hongqiao ditutup. Pesawat tidak bisa mendarat.
Xiaobai, saya akan melakukan pendaratan darurat di Wuxi. Apa Wuxi? Shanghai 20 sudah tutup. Mengajukan permintaan pendaratan darurat di Wuxi. Shanghai menerima. Badai petir akan segera tiba di Shanghai. Bandara Wuxi juga akan segera ditutup. Anda hanya punya setengah jam. 20 sudah tutup, yakin mau mendarat darurat di Wuxi. Ya, 20 sudah memutuskan untuk mendarat darurat di Wuxi. Mengajukan permintaan masuk cepat. Kapten Captain. Baik, saya mengerti. Para penumpang sekalian, pesawat ini akan tiba di Bandara Suanzhuofang dalam 15 menit. Silakan kenakan sabuk pengaman, tarik meja lipat, atur kursi ke posisi normal. Silakan pastikan komputer dan perangkat elektronik lainnya dalam keadaan mati. Terima kasih. Dokter Su, tidak ada waktu lagi. Kami sudah berusaha sepenuhnya. Saya sangat ingin Anda dan anak bisa mendengar detak jantung ini, suara detaknya. Dok, tolong Anda yang pertama turun dari pesawat. Kru sudah menyiapkan jalur khusus. Semoga operasinya sukses. Terima kasih. Di sini. Dokter Su, ini helikopter penyelamat yang disiapkan Kapten untuk Anda. Bagaimana dengan perusahaan? Kata mereka orang itu langsung mengeluh begitu turun dari pesawat. Bilang kita melanggar keinginannya. Tidak membiarkannya turun pertama, lalu bilang penerbangan tertunda. Menyebabkan dia banyak masalah. Bilang tidak hanya minta ganti rugi tapi juga menghukum Anda. Shifu. Perusahaan baru saja memberi kabar, meminta kita kembali besok. Setelah badai berhenti. Sepertinya ini tentang pendaratan darurat di Wuxi. Sikap perusahaan cukup tegas. Yuking, bagaimana kalau kita coba bicara dengan atasan? Saya kapten, keputusan saya, tanggung jawab saya. Memang harus bicara dengan atasan, tidak bisa dihindari. Sudah, jangan cemberut, tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi. Apa sih yang besar-besar? Malam ini kita menginap di Shanghai. Sudah lama tidak makan Xiaoyang Xinjian. Ayo, saya yang traktir. Guanerie memang Guanerie. Masalah besar kecil harus ditanggung sendiri, ayo. Ayo. Hei Yuking, saya kasih tahu ya. Kamu VIP itu sangat keras kepala. Mengeluh sampai ganti rugi tidak berguna, tetap ingin menghukum Anda.
Ditambah lagi dengan pendaratan darurat di Wuxi. Jika hukuman ini jadi, Anda tidak akan bisa menjadi kapten pelatih yang selama ini Anda perjuangkan. Sudah, besok kita bicara lagi. Saya tidur dulu. Nyonya, apakah Anda merasa tidak enak badan? Saya dokter. Kok kamu? Dokter Su, Kenapa kamu? Apa kamu sedang datang bulan? bukan saya cuma lari. Lari-lari terus tiba-tiba sakit perut. Saya bantu periksa ya. Tidak apa-apa. Kalau ditekan seperti ini sakit tidak? Di sini sakit tidak? Tidak sakit, Di alhamdulillah. sini. Lumayan. Di sini. Ya di sini. Di sini ya? Ya. Kalau aku tekan kuat ada perubahan rasa sakitnya? Masih sama kayak tadi. Sakit perut kiri bawah. Kalau ditekan rasa sakitnya nggak bertambah. Ditekan kuat juga nggak ada perubahan. Artinya ini bukan sakit karena penyakit. Mungkin karena stres. Jadi sakit perut karena kejang. Terima kasih, aku duduk sebentar aja. Ayo aku antar kamu ke rumah sakit. Aku nggak mau. Ini zaman apa masih ada orang kaya kamu? Yang takut ke dokter, ayo. Aku bilang nggak mau, yang nggak mau kamu ini. Banyak tingkah. Bukan begitu. Maaf ya. Oke, aku ngaku aku memang terlalu stres. Kamu tinggal di mana, aku antar aja ya. Ya sudah, Ayo. turunin aku bisa jalan sendiri. Aku bilang turunin aku. Aku tanya sekali lagi, kamu yakin gak mau ke rumah sakit? Aku benar-benar nggak apa-apa dulu waktu di sekolah penerbangan. Latihannya lebih sakit dari ini. Aku bisa tahan, nggak masalah. Benar-benar nggak apa-apa, terima kasih. Ayo angkat bajunya. Kenapa? Kompres panas. Aku sendiri kok panas banget sih. Dengerin dokter. Awas jangan sampai kepanasan, tahan ya. Panas banget. Harus panas baru ada efeknya. Kalau begitu, kamu nggak kepanasan? Tangan kamu aja udah merah. Gak apa-apa.
Sudah lebih baik? Kayaknya sudah jauh lebih baik. Terima kasih ya. Kamu kok kebetulan juga ada di Shanghai? Baru saja keluar untuk lari. Apa tekanannya? Pertanyaan dokter. Pasien harus menjawab. Setiap hari. Setiap hari saya membuka mata. Semua kebutuhan di sekitar. Orang yang mengandalkan Anda. Tidak ada yang berbagi. Tidak ada orang dapat membantu Anda memecahkan masalah. Hanya bisa kuat. Berdiri. Terkadang aku merasa sedikit tertekan tapi tidak ada pilihan. Kau tahu otot terkuat. Di mana? Jantung, Kau benar. Tapi aku melihat begitu banyak pasien. Juga tahu betapa rapuhnya jantung. Semakin kuat berarti mengambil. Semakin besar tekanan jika tidak dikirim tepat waktu. Jantung sebenarnya mudah terluka. Jadi jangan berpikir angan-angan. Berhati-hatilah dengan keberanian. Perasaan sejati adalah pengecut. terima kasih sudah mengatakan ini. Terima kasih. Kejang perut Anda seharusnya tidak menjadi masalah. Lalu kau istirahat lebih awal. Selamat malam. Ini adalah apa yang terjadi. Saya bersedia menerima hukuman. Yuking, kali ini, kalian bisa mengambil hati. Pengiriman ke Shanghai dengan aman dan tepat waktu. Masih ada keluarga pasien di RS Yanxi dan RS Puai. Bersama-sama dengan Anda dan anggota kru Anda. Terima kasih. Apa maksudnya? Ini surat terima kasih dari 2 rumah sakit dan keluarga pasien. Apa itu rumah sakit Yanxi? Mereka mengirim seseorang. Operasi transplantasi jantung sangat sukses. Mereka juga meminta pujian. Jadi kita bertemu dan memutuskan dengan suara bulat. Tentang pendaratan paksa Wuxi. Ana dan juga, perusahaan juga memuji kru Anda. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh iya, bagaimana dengan keluhan dari tamu VIP itu? Dokter spesialis yang menangani sudah turun tangan menyelesaikannya. Dokter spesialis. Saya mau tanya. Siapa nama dokter itu? Saya sangat berterima kasih padanya. Namanya Su King Feng. Terima kasih semuanya. Jangan berpikir sendiri. Bertahan mati-matian itu berani. Menunjukkan perasaan sejati itu lemah. Su King Feng. Rumah Sakit Internasional Yanxi. Dokter spesialis bedah jantung. Gelar doktor dari Universitas Kedokteran Union. Selama ini terus menerbitkan makalah medis. 11 di antaranya dimuat di
Ternyata dia hebat sekali ya. Mau beli apa ya? Oh, kamu ya? Apakah kamu yang di kantor Dokter Su waktu itu? Kamu datang mencari Dokter Su ya? Iya, dia hari ini di ruang gawat darurat. Mungkin sedang ronda, ayo saya antar. Terima kasih ya. Dokter Guan Su ada di ruang ICU. Saya sibuk dulu, terima kasih ya, sama-sama. Maaf, kalian berdua keluarga pasien siapa? Dari UGD minggu lalu. Yang pneumonia virus ITU. Dok, saya cuma mau tanya. Pakai alat ECMO itu masih harus rawat berapa lama lagi? Sudah berhari-hari ini. Iya. Untuk kondisi ayahmu seperti ini harus pakai ECMO. Untuk menggantikan paru-paru. Berapa biayanya lagi? Sekitar 300.000. Suamiku begini terus juga bukan solusi. Kamu putuskan saja. Kalau memang tidak bisa, lebih baik kita berhenti saja. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuknya. King Feng. Katanya pasien ini waktu muda. Meninggalkan istri dan anak, sekarang sudah tua baru kembali. Jadi anak-anaknya tidak terlalu peduli padanya. Sebenarnya ayah kalian pernah bilang pada saya. Dia tidak mau diobati lagi. Saya rasa dia takut memberatkan kalian. Kalian pikirkan baik-baik. Bagaimanapun memaafkan atau tidak. Ada banyak kesempatan. Tapi hidup hanya sekali. Kalau sudah memutuskan, temui saya di kantor. Kamu beritahu Icu. Biaya untuk pasien di tempat tidur 305 saya yang akan menanggung sebagian dulu. Bukan Dokter Su, keluarga mereka tidak mau menyelamatkan. Biaya setinggi ini, kamu yang menanggung apa-apaan ini. Orang ini masih bisa diselamatkan. Saya tidak mau menyerah begitu saja. Tapi saya lihat keluarga pasien di tempat tidur 305. Bicaranya sangat kejam mereka terhadap ayah mereka. Tidak punya perasaan. Kalau tidak ada perasaan sama sekali, awalnya tidak akan. Masukkan dia ke Icu. Berikan mereka waktu lagi untuk berpikir. Saya tidak mau melihat mereka menyesal. Kalau begitu Dokter Su, menurutmu, mereka akan melanjutkan pengobatan? Sulit dikatakan. Tapi saya tahu. Cinta pasti lebih besar dari kebencian. Mengerti, saya akan segera mengurusnya. Silakan. Kamu datang? Halo Dokter Su, saya datang. Memberi hadiah? Menyelamatkan pasien itu tugas saya. Saya hargai niatmu, tapi ambil kembali barangnya. Bukan hanya soal menyelamatkan Ziwu. Ada hal lain. Hal lain apa? Hari itu saya mendaratkan pesawat di Wuxi, ada penumpang yang mengeluh. Beruntung ada kamu membawa surat terima kasih dari rumah sakit dan keluarga. Saya dan kru saya terhindar dari hukuman. Jadi terima kasih. Anda kapten pilot wanita itu ya? Kebetulan ya, maskapai Yaksin. Pilot dari skuadron ke-7 Guan Yuking. Saya yang harus berterima kasih, kalau bukan karena kamu memanggil helikopter penyelamat, saya tidak bisa menyelesaikan operasi itu. Terima kasih, banyak terima kasih. Jadi karena ingin berterima kasih, terimalah hadiah ini. Mengubah niat menjadi tindakan. Itu moto kru kami, cepat terima. Ini terlalu berharga. Apa maksudnya? Jangan-jangan kamu masih marah karena hari itu saya memeriksa kamu di sini. Tidak ada. Kalau begitu terima kasih ya, terima kasih. Jadi maaf ya hari itu. Tidak. Halo Dokter Su, hasil röntgen saya sudah keluar. Kalau begitu kamu sibuk duluan ya, saya pergi dulu. Terima kasih ya. Sampai jumpa. Tolong bantu saya melakukan. Ayo duduk. Apakah operasi Dokter Su sudah selesai? Sudah selesai, saya akan antar kamu mencarinya. Halo, sudah ketemu Dokter Su kan? Sudah, terima kasih ya. Siapa itu? Dirut Gao, dia pacarnya Dokter Su.
Dan dia juga seorang kapten pesawat wanita. Pacarnya. Beberapa waktu lalu mereka bertengkar, dia sudah datang sekali. Hari ini dia sengaja datang bawa hadiah sangat aktif. Tapi hari ini dia pergi, Dr. Su tidak mengantar sama sekali. Pasti mereka masih bertengkar, belum berbaikan kan? Masih bertengkar, ya baiklah. Kalau begitu kamu sibuk duluan ya. Baik. Tunggu sebentar. Nona, tunggu sebentar. Apakah memanggil saya? Ya kamu. Apa kita kenal? Saya wakil direktur rumah sakit ini. Nama saya Gao Jianling. Halo Dirut Gao. Kamu mencari saya? Kamu mencari Dr. Su, sepertinya ada sesuatu ya. Saya ingin tahu, apakah kalian ada perselisihan? Tidak ada perselisihan, hanya beberapa hal-hal pribadi. Hanya banyak hal dan cukup rumit. Sekarang belum bisa jelaskan dengan jelas. Nona, jika kamu tidak merasa terganggu, bisakah kamu memberikan kontakmu padaku? Sebenarnya saya baru pindah ke rumah sakit ini tidak lama. Dr. Su adalah tenaga muda andalan rumah sakit kami selain pekerjaan. Saya juga ingin lebih memperhatikan kehidupannya. Dia tidak banyak teman. Jadi saya ingin melalui kamu untuk mengenal dia lebih jauh. Maaf Direktur Gao, mungkin Anda salah paham. Sebenarnya saya dan Dr. Su kami tidak terlalu akrab. Bukan teman dekat pun bukan. Jika kamu merasa saya mengganggu, kamu bisa langsung menghapus nomor saya. Baiklah kalau begitu. Ini nomor telepon saya, Guan Yuking, pilot di Asia Air. Xiao Guan, bagus. Senang bertemu denganmu. Jika ada yang bisa saya bantu di masa depan, kamu bisa langsung menghubungi saya. Baik, terima kasih, saya pergi dulu. Baik, sampai jumpa. Sudah larut malam belum pulang. Belum berbaikan ya. Halo, Xiao Guan, ini Gao Jianling. halo Direktur Gao. Apakah kamu besok ada waktu? Kebetulan saya sedang libur kerja. Bagus sekali. Setelah pertemuan terakhir, kesan yang kamu tinggalkan sangat baik. Kebetulan saya juga punya seorang pemuda yang baik. Ingin saya perkenalkan padamu. Perkenalkan pada saya. Tidak usah. Xiao Guan, saya tahu ini agak mendadak. Tapi kalian berdua dari berbagai aspek sangat cocok. Kamu harus percaya pada pandangan orang tua seperti saya. Itu. Jika tidak suka, anggap saja berteman. Sudah saya bicarakan dengan dia. Dia juga setuju. Anggap saja sebagai bantuan untuk saya, baik? Baik. Kalau begitu, baiklah Direktur Gao. Beritahu saya waktu dan alamatnya. Saya akan datang tepat waktu. Baik. Apa itu ya? Maaf Direktur Gao, saya benar-benar tidak tertarik untuk Kencan Buta. Dan saya segera punya makalah yang akan dipublikasikan. Besok saya harus menyelesaikan makalah itu. King Feng, dengarkan nasihatku. Jangan terlalu tegang dalam bekerja. Masih ada jalan panjang ke depan. Ya, tentang urusan hidup. Bisakah kau biarkan aku mengaturnya sendiri? Kau bisa mengatur sendiri. Kau punya waktu untuk mengaturnya lagi pula. Gadis itu sudah setuju. Kalau kau tidak pergi, aku harus menolaknya. Kalau aku melakukan itu, pasti dia akan bilang, orang tua ini tidak bisa diandalkan. Pergilah kalau ketemu. Kalau tidak terlalu suka, tidak harus jadi kekasih. Tambah teman juga bagus kan? Ya sudah. Kalau begitu kita sepakat. Terakhir aku mau menasihatimu. Setelah ketemu dengan si gadis, harus bertemu selama 1 jam. Ini adalah penghormatan minimal untuk seorang gadis. Baik, aku pergi. Kencan Buta.
Halo, apakah ini? Kok bisa kamu? Direkomendasikan oleh Oh, Direktur Gao. ternyata kamu. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tidak perlu terima kasih, aku hanya duduk sebentar. Sepertinya kamu tidak rela datang kencan buta. Aku tidak pernah berpikir untuk kencan buta. Kalau kamu merasa tidak nyaman atau tidak perlu, kamu bisa pergi. Aku tidak masalah. Tidak bisa, aku sudah janji sama Direktur Gao. Harus bertemu selama 1 jam. Aku punya usul. Karena sudah datang, jangan buang waktu. Aku akan memeriksamu. Tidak memeriksa apa. Pilot. Jangka panjang duduk. Mudah terkena varises kaki. Artritis tulang leher dan pinggang. Mungkin juga bermasalah. Perubahan tekanan kabin besar juga mudah terkena. Penyakit membran timpani cekung. Karena radiasi tinggi relatif kekurangan oksigen. Kulit pilot. Mudah kering. Kemungkinan botak cukup tinggi. Masalah-masalah ini bisa diperbaiki dengan menyesuaikan kebiasaan kerja dan hidup. Tapi masalah tulang tidak bisa diabaikan. Tulang. Mau ngapain? Berbaliklah. Bukannya konsultasi ya, kenapa harus berbalik? Saya sedang memeriksamu. Saya ingin melihat tulang belakangmu. Gatal? Sini, sakit enggak? Gak sakit. Sini. Gak sakit. Pelan-pelan angkat lenganmu pelan-pelan. Sakit enggak? Sudah bilang gak sakit ya, gak sakit, gak ada yang sakit. Gak ada masalah. Karena kamu masih muda, jadi rasa sakit tadi masih bisa kamu tahan. Tapi saya bisa bilang dengan pasti tulang belakangmu sudah mulai bengkok kalau dibiarkan terus. Akan menekan sarafmu, saya sarankan. Setiap minggu latihan yoga, saya juga akan kasih obat. Minum sesuai resep aja. Pelayan-pelayan, selamat datang. Halo, Tolong ambilkan pulpen. ini pulpennya, Pak. Terima kasih. Masih ada 20 menit lagi. Terus kita ngapain? Di supermarket cuma ada 1 payung. Ini obat yang kubelikan untukmu, cara minumnya, kapan minumnya. Sudah kutulis semua. Terima kasih ya, periksa sampai lengkap. Ayo kita pergi. Hujan deras begini, tunggu sebentar lagi yuk. Menurut ramalan cuaca masih akan turun 2 jam lagi. Jawab telepon dulu. Halo, besok operasi. Atur saja 3 untukku. Kirim jadwalnya padaku. Oke, terima kasih. Kita sudah bersama lebih dari sejam. Kerja samanya menyenangkan. Kalau begitu kita pisah saja. Dah, Payungnya untukmu. kalau kamu gimana? Aku nggak apa-apa.
Anak, Ibu, sudah pulang gimana? Gadis itu cocok nggak? enggak cocok dan ibu pasti nggak suka. Kenapa kamu tahu aku nggak suka? Iya. Anak sudah besar. Sudah mengerti. Sudah mempertimbangkan perasaan ibu. Ya nggak apa-apa kalau nggak cocok kita cari lagi. Aku mau lihat bahan dulu. Ya bukan. Aku cuma kasih saran. Kamu perhatikan orang-orang di sekitarmu mungkin. Ada yang cocok banget. Ada yang luar biasa. Mungkin ada. Gak, aku nggak lihat, kamu sibuk. Aku masuk kamar lihat. Jangan di sini temani ibu. Ibu ada apa? Anak orang di komplek kita. Banyak kakek nenek sudah bisa belanja online. Gak ada kurir yang antar. Kamu malu ngobrol sama orang. Ibu ketinggalan zaman, orang akan menertawakan aku. Ibu mau belajar belanja online. Iya, aku mau belajar belanja online. Ini gampang Zhangran. Zhangran jago belanja online, setiap hari terima paket. Aku bilang sama dia selesai. Zhangran nggak bisa, anak muda. Selera bisa sama kayak aku, dia nggak bisa. Telepon Linjie. Ibu, aku sudah bilang. Kami berdua teman kerja. Aku tahu. Aku nggak mau kamu berteman sama dia. Aku suka dia, aku berteman sama dia. Ini bolehkan, ayo telepon. Aku nggak mau telepon. Ibu ngapain sih sampai kami nggak bisa jadi teman kerja? Nggak apa-apa, nggak ada. Ibumu nggak sampai nggak tahu diri. Ini nggak sampai segitunya. Linjie bukan King Feng. Ini aku Tante Su. Ya halo, kamu lihat, maaf ya. Telepon kamu malam-malam begini. Gue ada sesuatu yang mau gue tanya-tanya sama kamu. Gue mau nanya soal belanja online. Gimana caranya? Gue mau beli 2 celana dalam musim dingin. Lo pelan-pelan ngomongnya, iya. Langkah-langkahnya gini. Lumayan ribet ya apa? Lo mau beliin gue ya? Wah bagus deh yang 105 itu. Iya gue tahu. Xiaoguan, weekend ini kamu ada acara nggak? Gue mau ngajak kamu ke klub permainan survival. Departemen bedah jantung lagi ngadain acara team building. Semua jarang bisa santai, jadi gue mau tanya. Kamu ada waktu nggak buat ikutan? Dokter Gao, rumah sakit kamu ngadain team building. Gue ikut, cocok nggak ya? Kenapa nggak cocok? Pasti cocok dong. Walaupun kamu sama King Feng nggak jodoh. Tapi bisa jadi teman baik kan? Sailing bertukar pengalaman lintas industri. Anak muda kumpul-kumpul rame-rame gimana? Oke deh, nanti kamu kasih alamat sama waktunya. Ke gue pasti ikut. Oke. Dokter Gao, oke sini. Gue mau perkenalin, ini gua Nyuking. Kapten pesawat dari Asia Air. Cewek yang sangat berbakat. Yuking itu teman baik gue, teman dekat. Jadi gue ngajak dia buat ikutan team building. Semua saling kenal-kenal ya. Halo semua. Itu dokter yang mereka semua. Teman baik dan kolega King Feng di departemen. Guan, ketemu lagi kita. Kemarin ngerepotin kamu. Hari ini main yang seru ya? Gue cuma ikut rame-rame aja.
Ia harus rame dong King Feng. Harus jadi tuan rumah yang baik. Jaga baik-baik Yuking ya. Yuking datang khusus buat main, jadi seru nggak serunya. Seneng nggak senengnya itu tergantung kamu. Dokter Gao, kamu tenang aja. Oke, gue nggak temenin kalian ya. Saya mau pergi melihat rekan-rekan lain mengatur sedikit. Harus diatur dengan baik ya, jaga baik-baik Yuking, ya sampai jumpa. Tidak masalah, tidak masalah. Sampai jumpa, sampai jumpa, sampai jumpa, sampai jumpa. Halo Guan. Halo, Selamat datang ke acara team building kami, nama saya Sangran. Saya seorang dokter anestesi, sahabat terbaik Su King Feng. Hari ini kamu harus jaga baik-baik dia ya. Jangan sampai dia haus, lapar, atau kepanasan. Guan mau minum air tidak? pria mana bisa merawat wanita? Serahkan saja pada saya. Saya tidak perlu dirawat, saya bisa sendiri, terima kasih. Halo semua, saya adalah komandan pertandingan permainan survival kali ini. Berikutnya saya akan mengumumkan aturan pertandingan. Semua orang akan mengambil undian secara bergiliran. Untuk pertandingan melawan di dalam bangunan bergerak di area ini. Ada satu sandera, kamu harus sambil saling melawan. Mencari sandera selama proses ini. Kamu akan menghadapi serangan mendadak. Yang terkena tembakan harus segera turun lapangan dan tetap diam. Sandera akan memberikan peta kepada tim pertama yang menemukannya. Akhirnya berdasarkan peta sampai ke garis finish, dan menemukan sisi yang benar. Tim dengan bendera pentagram akan menang, bersiaplah. Mulai. Guan, jangan takut, ada saya di sini. Saya akan merawatmu. Saya tidak perlu kamu rawat, pergi. Ini sangat seru. Maaf, Siapa yang menembak siapa? apakah ini sandera selamat? Kamu telah menyelesaikan langkah pertama. Keberuntungan datang tiba-tiba, terima kasih. Apakah saya sangat hebat? Sangran. Zhangran, saya sangat membencimu. Baik Lin Jie, saya akan menemanimu. Hanya tinggal Su King Feng sendiri, cepat kejar. Peta untukmu. Tugas yang besar dan berat ini, saya serahkan padamu Guan. Tunggu sebentar. Ini. Sepertinya kita pernah ke sini. Saya ingat pohon ini. Kita sudah berlari 3 kali. Tadinya katanya ada jalan bercabang di sini. Apakah bukan posisi ini di peta? Saya juga tidak terlalu bisa membaca, kamu lihat saja. Sense of direction saya sangat buruk. Kamu tersesat. Lebih baik aku mengejarmu di belakang, kamu kan kapten. Pasti arahmu lebih baik dariku. Haruskah kita kembali? Bukan kamu coba pelajari peta ini. Di sini juga tidak bisa melihat matahari. Tidak bisa tahu arah timur, barat, selatan, utara. Coba ke arah sini, ayo berikan padaku. Aku yang bawa. Dr. Su. Su King Feng. Guan. Dr. Su Guan. Su King Feng. Su King Feng Guan. Hati-hati. Apa yang kamu lakukan? Ada batu, hati-hati, kamu pegangan padaku. Sudahlah, kamu salah, kamu kenapa memukulku? Kamu hampir membunuhku, sekarang aku bersama King Feng. Aku tidak tahu di sebelah sini ada hutan sebesar ini. Hutan liar. Ayo taruh ini di bawah pantatmu. Sekarang kamu berikan padaku untuk apa? Tanahnya lembab, ayo.
Dokter memang dokter, pikirannya sangat teliti. Baru saja melihatmu menyalakan api sangat mahir. Ketika kami di sekolah penerbangan kami pernah latihan militer. Ada seorang pelatih yang adalah tentara khusus. Mengajari kami beberapa keterampilan bertahan hidup di alam liar. Ini semua adalah yang paling dasar. Su King Feng. Dokter Su, sebenarnya, aku juga menyalahkan dekan Gao. Dia yang minairu kita datang pasti tidak akan ada masalah, tidak akan tersat. Guan. Su King Feng. Su King Feng, kamu pelan-pelan, aku akan memberimu. Su King Feng, Dokter Su King Feng. Su King Feng. Aku merasa kamu sangat mirip seorang pejuang wanita super yang bisa melakukan segalanya. Bukan bisa melakukan segalanya hanya seorang. Sering harus memerankan. Tidak tahu apa itu kesulitan. Apa itu kerja keras lama-kelamaan. Sepertinya akan menjadi kuat. Dan itu adalah sangat-sangat kuat. Aku rasa dengan keluarga tidak perlu seperti itu. Kalau kamu tidak suka melakukan sesuatu, ya jangan lakukan. Tidak semudah itu. Dokter Su, apakah kamu bisa melakukannya? Sulit bagi dokter untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Angin di pegunungan agak dingin. Bagaimana kalau kita lebih dekat? Berpelukan untuk saling menghangatkan. Apakah aku membangunkanmu? Tidak, kamu sudah bangun. Tidur nyenyak. Kita bagaimana kalau kita terus berjalan ke depan? Aku ingat kemah ada di sebelah timur. Kita turun. Oke, pelan-pelan, kakimu mungkin kesemutan. Tidak apa-apa. Dokter Su, Guan. Apakah ada yang memanggil kita? Aku juga mendengarnya. Kami di sini. Dokter Su, Dokter Su. Apa yang terjadi? Kakiku terkilir. Ayo aku gendong. Tidak perlu. Kita harus mengejar mereka, kalau tidak kita akan ketinggalan lagi. Kami di sini, aku akan memegangmu pelan-pelan ya. Di sini, kami di sini. Dokter Su, Dokter Su. Di sini. Kami di sini. Bagaimana kakimu? Tidak apa-apa. Kami di sini. Guan. Dokter Su. Su King Feng. Di sini. Sepertinya mereka tidak mendengar. Di sini Lin Jie. Berikan senjataku, aku butuh bidikan. Berikan senjatamu. Pelatihku bilang tanpa perangkat komunikasi, cermin bisa digunakan sebagai sinyal cahaya untuk minta tolong. Bisa mencapai 16 km. Bisa sejauh itu. Bantu aku lihat apakah ada. Sepertinya mantul ke sana. Guan, Dokter Su. King Feng, Dokter Su. Sangran, jangan bergerak, ada bayangan-bayangan apa? Dari mana ada pantulan di sana? Di sini. Su King Feng. Di sini. Di sini. Lihat kami. Pelan-pelan. Jangan bergerak kalian berdua. Ya ampun. Ayo. Yes. Akhirnya selamat. Aku hampir mati kaget. Apa yang terjadi ini? Tempat ini terlalu besar, aku tersesat. Apa yang terjadi ini? Jangan bicara dulu, cepat pergi kedinginan kan, makan yuk, tidak apa-apa kan. Hampir tidak bertemu, aku hampir mati kaget. Kakimu kenapa? Tidak apa-apa, tidak usah. Aku bisa jalan sendiri, parah tidak? Ayo pergi bawa semua barang. Ayo cepat bawa barangnya. Ayah turun mobil. Sampai-sampai aku yang bawa. Lao Guan kemari bawa koper. Aku bawa ini, aku yang bawa, ayo. Ayo. Aku bawa ini. Lao Guan, ayah, Lao Guan, kamu kenapa?
Kamu kenapa ayah Laoguan? Ayah Laoguan bangun. Kamu kenapa ayah? Laoguan, kamu kenapa ayah? Kenapa Laoguan? Jangan menakut-nakuti kami. Kakak, ibu, ayah kenapa? Ayah pingsan, lihat ayahmu ayah. Ayah bangun ayah, bagaimana? Cepat telepon 120, baik. Laoguan, kamu harus bertahan Laoguan. 120, ada orang pingsan di sini. Baik-baik, cepatlah. Segera datang ibu, jangan panik. Laoguan, ayah panggil dia. Ayah tidak apa-apa kan? Laoguan, ayah. Guan ini kenapa? Ayahku tiba-tiba pingsan, dia baru turun mobil. Dia jatuh di sini, tidak tahu kenapa. 13 145 16 Dokter Su jantung dan pernapasan berhenti, sudah telepon 120. Sudah. Sudah bangun. Cepat. Suster, bagaimana kondisi ayah saya? Mohon keluarga bersabar menunggu. Dokter sedang berusaha keras melakukan pertolongan. Apa ayah anak itu dalam bahaya sekarang belum bisa dipastikan. Tunggu di sini, jangan menghalangi pintu mengganggu pertolongan. Tunggu sebentar. Salahku jika aku bersikeras. Meminta kalian tinggal, ayah tidak akan seperti ini. Doyun, bagaimana bisa menyalahkanmu? Tidak menyalahkanmu, jangan menangis. Ibu, kakak kalian juga jangan terlalu khawatir. Untung kita bertemu Dokter Su di lantai bawah saat itu dilakukan resusitasi jantung paru. Berhasil diselamatkannya, ayah pasti akan baik-baik saja. Jika tidak bertemu Dokter Su, aku tidak berani membayangkan ayah. Dokter Su, hasil tes lab sudah keluar. Terima kasih. ST segmen tinggi, enzim jantung juga tinggi. Diduga serangan jantung akut, segera naik ke meja operasi untuk angiografi. Paman Guan, kami sudah sampai di rumah sakit. Jangan tegang, sebentar lagi kita akan melakukan pemeriksaan kecil. Paman Guan, santai saja. Sekarang kami menduga Anda mengalami serangan jantung. Perlu melakukan pemeriksaan angiografi kemudian menentukan rencana pengobatan. Baik. Dokter Su, saya masih sedikit tegang. Paman Guan, jangan tegang. Saya sendiri yang akan melakukannya untuk Anda. Baik. Dokter Su, Anda benar-benar baik hati. Sabar sekali dengan saya. Dengan Anda menjelaskan secara detail seperti ini, saya jadi tidak takut lagi.
Paman Guan tenang saja. Anda pasti akan baik-baik saja. Keluarga Anda menunggu di depan pintu. Baik, Mari kita mulai. baik. Saya akan memberikan bius dulu. Tidak sakit kan? Bagaimana kondisi ayah saya? Melalui angiografi ditemukan Paman Guan mengalami penyumbatan koroner yang parah lesi batang kiri. Perlu segera melakukan operasi bypass untuk meningkatkan suplai darah ke jantung. Dr. Su, operasinya berbahaya tidak? Bibi Liu, semua operasi ada risikonya. Tapi operasi bypass sudah sangat matang, jangan terlalu khawatir. MA asalkan bisa menyelamatkan ayah. Ikuti saja apa yang dikatakan Dr. Su. Kamu percaya padaku kan? Aku masuk dulu. Ayo MA duduk sebentar. MA? Jangan khawatir, tidak apa-apa, hai Xiao Shen. Guan, Ayahku kena serangan jantung, harus operasi. 2 hari ini aku tidak bisa terbang. Carikan aku pengganti untuk terbang. Aku harus izin 2 hari. begini Guan besok pejai kamu datang untuk urus dokumen. Oke. Bukannya kamu sudah pulang, kenapa kamu muncul lagi? Operasi ini kamu lagi ya? Di bawah apartemen ahli ketemu ayahnya Guan Yuking. Jantungnya kambuh, tiba-tiba aku langsung bawa ke rumah sakit. Dokter Su yang hebat. Baru saja selesai operasi yang sangat berbahaya, kamu sudah pingsan di ruang rapat, sekarang kembali ke ruang operasi. Kamu tidak peduli nyawa ya? Ketemu pasien, selamatkan dulu. Kamu hati-hati ya. MA ayah gimana? Kenapa langsung operasi MA? Guan Zhenlei, biasanya ayah ke kamu. Kamu bikin ayah marah sampai masuk ruang operasi, kamu tahu tidak? Guan Yuking, jangan asal tuduh. Semua masalah selalu dialihkan ke aku. Ayah kan ke tempatmu, bukannya kamu yang harus merawatnya. Kenapa malah sampai ke rumah sakit kamu masih berani bicara? Zhenlei, kamu mau apa? Ini kan rumah sakit. Bisakah kamu diam? Kakak, kenapa kamu juga ikut-ikutan? Jangan ikut Guan Yuking menyiksaku sekarang. Apa yang aku lakukan pada kalian MA? Bicaralah MA, bicaralah. Aku ini kenapa sih? Semua ini gara-gara kamu. Dr. Su, Operasinya sangat sukses, tapi Paman Guan perlu tinggal 2 hari di ICU dulu, tunggu kondisinya stabil, baru bisa pindah ke ruang biasa. bagus sekali, terima kasih. Terima kasih dokter, terima kasih. Bibi Liu, sekarang Anda tenang kan? Anda juga harus jaga kesehatan. Aku sekarang antar Paman Guan ke ICU. Tunggu sebentar. Sekak keringatmu dulu. Terima kasih. Sudah capek ya? Terima kasih. Halo Guan, tolong keluarga nanti ke ruangan Dr. Su. Tolong tanda tangan lagi surat persetujuan operasi. Terima kasih, terima kasih. Kalian gak usah terima kasih sama aku, tapi terima kasih banyak sama Dr. Su. Kalian mungkin gak tahu Dr. Su baru aja selesai operasi. Yang susah banget 7 jam lebih. Sampai lemes dan harus diinfus. Sebenarnya mau pulang istirahat, ketemu Paman Guan kambuh. Jadi dia yang tangani operasi ini.
Paman Guan ini serangan jantung mendadak karena serangan jantung akut. Saat itu situasinya beneran bahaya banget. Iya, jangan lupa nanti tanda tangan. Oke. MA? Tolong tanda tangan ini. Dokter Su. Hari ini beneran terima kasih banyak. Kalau saat itu gak ketemu kamu, mungkin papa aku udah. Sekarang mikir aja aku masih takut. Kalau papa aku ada apa-apa. Mungkin keluarga kita. Aku ngerti perasaan kamu. Operasinya sukses banget, sekarang tinggal pemulihan pasca operasi. Kamu tiang keluarga, kamu harus kuat ya. Terima kasih ya. Sebenarnya hari ini beruntung kamu dalam waktu 4 menit emas. Lakukan CPR, jaga kadar oksigen darah. Aku juga gak ngapa-ngapain. Dulu kita pernah dilatih. Cuma saat itu situasinya. Serius banget aku jadi. Gak mikir mau ngapain. Yang kamu lakuin penting banget hari ini kita berdua. Selamatkan papa kamu. Beneran? Kerjasama kita sukses, yuk salaman. Terima kasih sudah menghibur. Gimana kalau kita manfaatin kesempatan ini? Ajak Dokter Su makan di rumah. Sekalian sama Yuking gimana? Iya, ajak juga Direktur Gao. Kamu denger kan dia bilang kita semua udah kayak keluarga. Terus terang suka sama Yuking kita. Iya, waktu dia bilang itu. Hati aku langsung hangat. Ayah ibu, ayah aku datang nengokin kalian. Anak kita datang lihat. Ngapain beli-beli barang, uangnya aja kurang. Jangan selalu khawatir sama kita. Lao Guan. Gimana kabar kesehatanmu? Kita khawatir banget. Iya ayah, aku ambilin buah ya. Lao Guan, aku dengar dari Shelei. Katanya operasimu sukses banget. Iya, sekarang hati kita berdua. Leganya udah hilang. Dan Lao Guan kita ini. Udah tua, harus jaga kesehatan. Itu juga bantu anak-anak kita kan? Iya. Terima kasih mertua. Lihat urusanku ini. Bikin kalian khawatir. Padahal soal kamu dirawat ini. Kesalahan kita waktu itu saling salah paham. Kok bisa bertengkar ya? Iya, sebenarnya kita berdua ingin kebahagiaan anak-anak, tapi niat baik ini disalahpahami. Sekarang ingat-ingat lagi. Gak worth it. Hari ini kita sengaja minta maaf sama kalian. Jangan dipikirin lagi ya. Gak pengaruh pernikahan, tetap jalan, mertua tetap mertua. Iya. Aku ke ruang perawat dulu, waktunya infus. Kalian di sini ya? Sibuk dulu. Oke. Iya, tadi mertua bilang bener. Masalah ini kita anggap selesai ya. Dulu kan semua buat anak. Iya. Zelei, cepat temani ayah ngobrol. Cepet. Datang ya, temani ayah ngobrol. Kita lihat kakak ipar lagi ngapain. Oke. Ngobrol aja santai. Oke. Ayah makan buah. Oke. Ayah. Kali ini aku beneran salah. Bisakah kamu memaafkanku? Kamu adalah anakku. Ada apa dengan memaafkan atau tidak? Ayah, bisakah kamu memberikan rumah itu padaku? Sebenarnya aku sangat bersyukur. Aku juga selalu ingin menikah di rumah lama itu. Tapi kamu juga tahu. Masalah terbesarku adalah kakak perempuanku. Dia sejak kecil selalu mencari-cari kesalahan. Aku benar-benar takut suatu hari kami berdua bertengkar, dia akan mengusirku dan Bebei. Kamu bilang gimana? Jadi aku memikirkan ini. Cara yang bodoh ini, aku tidak menyangka. Membuatmu marah seperti ini ayah. Ayah, anakmu salah, anakmu tidak berbakti. Bau ngapain sih? Jangan gitu. Kamu terlalu banyak mikir, itu kakak perempuanmu sendiri. Dia tidak akan mengusir kalian, tenanglah.
Ayah dia benar-benar bisa melakukannya. Sudah, ayah kamu sudah dirawat di rumah sakit. Sekarang aku tidak akan berdebat dengannya. Baiklah. Ayah, aku ingin menunda dulu urusan bisnis ini. Aku akan bekerja dengan tenang. Mencari pekerjaan yang stabil baik. Baiklah. Lalu kamu mau ngapain? Aku ini tidak punya pendidikan tinggi. Aku sudah memikirkan ini beberapa hari. Pokoknya sudah memikirkan banyak hal. Aku ingin menjadi sopir online. Sopir online. Tidak semudah yang kamu pikirkan. Makan pun tidak ada jamnya. Panas di musim panas, dingin di musim dingin, 365 hari setahun. Tidak ada hari libur tahu nggak? Ayah, lalu apa yang tidak melelahkan? Benarkan. Ayah, kamu tenang saja. Anakmu tidak takut. Anakmu tidak takut apapun. Anakmu hanya takut ayah sakit. Ayah, aku tidak ingin kamu khawatir lagi untukku. Biarkan aku mencoba dan belajar. Baik. Kalau jadi sopir online, dari mana mobilnya? Benar juga. Kamu benar-benar mengerti perasaanku. Guan Yuking kan punya mobil. Dia juga tidak menggunakannya, biarkan dia memberikan mobilnya. Selesaikan dulu masalah ini. Guan Zhenlei. Bukannya aku bilang jangan ke rumah sakit, kenapa kamu datang? Putar-putar sama ayah, ternyata nungguin aku di sini. Benarkan ayah masuk rumah sakit karena kamu? Masalah rumah belum selesai, sekarang minta mobil lagi. Gimana caranya kamu bisa? Ini ayah kandungku. Aku mau lihat ayah kandungku kenapa. Aku bikin Kilyarga Guanya. Rumah itu atas namamu. Kamu pegang terus, nggak kasih ke aku, oke? Aku juga nggak jual lagi, puas. Sekarang aku cuma mau cari kerja yang bener. Kamu kan ada mobil antar jemput sehari-hari juga nggak pakai. Terbang ke sana sini, kasih ke aku buat nyetir online. Aku bisa cari uang sekalian bantu kamu manfaatin yang nganggur. Masih kurang puas apa lagi? Bantu manfaatin yang nganggur, itu mobilku. Ada urusan apa sama kamu? Kok kamu selalu bisa ngomongin barang orang lain kayak punya sendiri? Kok kamu bisa segitunya? Orang lain? Ya? Ayah dengar jelas nggak? Aku nggak fitnah dia nggak anggap aku adik kandung. Nggak anggap aku keluarga Guan, kamu bilang. Guan Zhenlei. Kamu ngapain, mau berantem lagi ya? Ngapain sih ini, gimana ini Guan Yuking, kamu ngapain? Keras-keras apa sih? Om tante datang nggak apa-apa kan? Guan Yuking, waktu itu kamu bikin kakiku hampir patah, aku nggak ngomong apa-apa. Sekarang mau berantem di depan ayah, ngeri nggak sih? Kamu berantem sama dia. Kapan aku berantem sama kamu? Pura-pura. Di bar? Kaki Zhenlei hampir patah karena Yuking. Tiduran di kasir beberapa hari nggak bisa turun. Zhenlei kasihan banget. Ayah, aku nahan banyak kesal. Aku nggak berani bilang, takut ayah sedih. Terus kakimu sekarang gimana? Sekarang udah lebih baik berkat bantuan mertua. Kalau nggak aku hampir aja. Ayah, aku nggak mukul dia kok, kamu bisa acting banget sih. Mau aku beliin kursi roda biar cocok sama kamu. Apa yang tidak bisa dibicarakan dengan baik? Itu adikmu, kamu sebagai kakak tidak bisa menyayanginya sedikit. Tapi aku tidak memukulnya. Yuking, masalah kakimu yang patah sudah selesai. Kita tidak membicarakannya lagi, dan juga Zhenlei, menikah kamu tidak mau mengeluarkan uang. Tidak masalah, tapi sekarang Zhenlei ingin mencari pekerjaan yang baik, berusaha sedikit. Dan kamu tidak mendukung, aku bilang kamu sebagai kakak. Sangat tidak masuk akal ya, kamu lihat. Mata orang banyak itu tajam, kamu sebagai kakak. Ini ruang pasien, kalian sudah mengganggu. Istirahat pasien, silakan keluar. Su Qingfeng, ada apa lagi denganmu di sini? Ini ruang VIP, hanya ayahku di sini. Aku mengganggu siapa ini, urusan keluarga Guan. Sekarang tidak ada urusanmu, jangan selalu ikut campur, kamu keluar saja. Guan Zhenlei. Bersikap sopan kepada Dr. Su. Maaf ya Dr. Su. Kalau ada urusan silakan selesaikan dulu. Di sini aku akan menyelesaikannya. Kalau ada apa-apa kirim aku pesan WeChat. Kalau tidak bisa aku panggil satpam. Ayah, istirahatlah dengan baik. Guan Zhenlei Kilyar dengan aku sebentar. Aku tidak kalau kamu memukulku lagi. Aku janji tidak akan bertengkar atau membuat keributan. Kita bicara baik-baik ya. Tidak boleh ayah, kamu benar-benar harus memberiku keadilan. Kamu lihat dia menghasilkan banyak uang, kamu benar-benar harus mengatasi orang yang pelit ini. Guan Zhenlei, bagaimana kamu diam-diam menjual rumah? Aku belum menghitungmu. Ayah belum keluar dari rumah sakit, kamu datang lagi minta mobil.
Di depan mertuamu kamu membuat keributan. Kamu benar-benar brengsek. Kamu bilang siapa brengsek? Kamu Kamu bilang siapa brengsek? Selei, jangan emosi, jangan emosi, jangan emosi, kamu bilang lagi. lihat kamu membuat kakak. Tenang, tenang, tenang Lao Guan, jangan bergerak. Ayah Lao Guan, ayah. Guan Yuking, kamu tidak bisa mengurangi bicaramu Guan Yuking. Kamu tidak peduli. Hidup mati adikmu tapi kamu tidak bisa di depan ayahmu. Menyakitinya. Tarik napas dalam-dalam, jangan terburu-buru. Lao Guan, anggap saja kamu tidak mendengar. Salah kita semua. Orang tua kita nggak punya kemampuan, bukan salah ayah. Nggak bisa bantu Selei. Sampai akhirnya begini. Ayah, Yuking. Selei salah besar. Tetap saja aku bilang. Kita semua satu keluarga. Yang kaya bantu yang miskin. Kamu sedikit rugi nggak ada ruginya juga kan? Iya kan? sudah ayah, istirahat dulu. Sampai kapan begini kamu nggak peduli? Badamu sendiri kamu masih membelanya. Kenapa sih? Dia cuma takut sama kamu, takut kamu usir dia dari rumah itu, makanya dia mikir untuk jual rumah ini dan beli rumah baru. Kamu nggak bisa salahin dia sepenuhnya. Iya kan, kamu kan kakaknya. Bantuin dia dong. Kasih mobilmu dulu ke dia, boleh nggak? Ngomong panjang lebar, salahku semua. Iya kan, kenapa setiap kali ada masalah begini kamu selalu membelanya? Apakah dia satu-satunya anakmu aku ini? Anakmu nggak sih? Guan Yuking, kamu ngomong apa, masih mau mengakui ayah nggak? Diam kamu. Baiklah Guan Zhenlei. Selamat ya. Tujuanmu tercapai lagi, kamu menang. Mobil bisa aku kasih ke kamu. Demi ayah, aku kasih mobilku ke kamu, oke? Mau apa lagi, bilang aja. Yuking. Ayah jangan marah. Awas darah tinggi. Halo? Halo Shifu, kenapa nggak balas wa aku? Dengar-dengar ayahmu dirawat, gimana sekarang? Di rumah sakit mana, aku kesana sekarang. Gak apa-apa kok. Ayahku operasinya sukses. Dia butuh istirahat, nggak usah datang. Lagian kamu besok mau terbang. Kamu juga harus jaga tidurmu. Udahlah, gak apa-apa. Kapan kamu kembali kerja? Aku cuti beberapa hari ini, Wang Chan nggak bilang ya? Wang Chan bilang jangan kasih tahu kamu di saat seperti ini. Agar kamu nggak pusing, tapi aku mikir-mikir. Ada hal-hal yang lebih baik kamu tahu daripada nggak tahu. Kamu kok lama banget sih, cepetan bilang. Selama kamu cuti, tim mengajukan diri. Mau gantikan kamu ngajar kursus untuk peserta baru. Xiao Shen bilang atasan berpikir urusan rumah tangga kamu terlalu banyak. Tugas penerbangan berat dua-duanya, nggak bisa dihandle. Kayaknya mau gantiin kamu sepenuhnya sebagai instruktur. Sudah selesai. Shifu, kamu jangan terlalu khawatir, yang penting kamu tahu aja. Apapun yang terjadi, aku akan selalu di sampingmu. Kalau ada apa-apa, telepon aku kapan aja. Oke, aku ngerti, gak apa-apa, aku tutup ya.
Kamu ngapain jongkok di sini, kenapa nggak pulang? Kunci ketinggalan. Kuncinya mana? Ketinggalan di rumah sakit, nanti aku ambil. Ayo ke rumah kita. Gak apa-apa, nanti kalau hujan berhenti aku ke rumah sakit. Setidaknya keringkan dulu rambut dan bajumu. Ayahmu sekarang dirawat di rumah sakit. Kamu harus sibuk mengurusnya, kamu nggak punya hak. Sakit lagi kalau nggak bisa tinggal di rumahku dulu. Mama tidur. Minum obat terus tidur. Hari ini Yuking pasti sedih lagi ya. Zhenlei bertengkar sama dia begitu. Ditambah lagi ayah. Sebenarnya ayah sayang sama Yuking. Tapi kalau udah urusan anak laki-laki, dia jadi nggak adil. Nggak tahu juga kapan hatinya bisa lurus lagi. Bener-bener pikun. Nggak tahu juga dia ngerti nggak. Yuking nahan dan mengalah sama Zhenlei. Itu semua karena mempertimbangkan jantungnya sakit. Beneran? Ayah cuma mikir Yuking punya kemampuan memberi lebih, nggak apa-apa. Tapi dia lupa. Orang yang punya kemampuan juga gampang terluka. Iya. Jahe hangat. Terima kasih. Tunggu sebentar. Saya bisa melakukannya sendiri. Keringkan rambutmu, nanti masuk angin. Terima kasih. Di kamar mandi ada baju saya, kalau tidak keberatan. Bisa ganti yang baru. Baiklah. Di dalam ada pengering rambut, keringkan rambutmu ya. Oke. Cocok ya. Bisa, terima kasih. Sama-sama. Wangi sekali. Saya rasa kamu lapar. Kalau begitu saya tidak sungkan. Seharian belum makan. Kamu biasanya makan ini ya? Kadang-kadang kalau operasi selesai terlalu malam, makan ini lebih praktis. Kamu seperti ini pantas saja ibumu setiap hari selalu mengejar-ngejar untuk mengirimkan makanan. Tidak bisa dihindari sifat pekerjaan dokter bedah, membuat makan hanya menjadi salah satu cara untuk mempertahankan hidup, kadang untuk menghemat waktu. Kami sarapan 6 telur 2 kotak susu. Sehari itu tidak makan lagi. 6 telur ya? Dan kalau harus melakukan beberapa operasi berturut-turut dalam sehari, kadang kami juga menggunakan popok dewasa. Sungguh melelahkan. Jadi profesi kalian benar-benar mengagumkan. Kami juga menyukai keluarga pasien. Seperti kamu. Bagaimana dengan urusan adikmu? Ayahku jantungnya tidak enak lagi. Saya takut membuatnya marah. Jadi saya menyerah saja. Apa yang membuat ayahmu sakit kali ini? Dibuat marah oleh adikku. Adikku mau menikah, membohongi ayah dan ibuku untuk keluar rumah, pindah ke pinggiran kota, diam-diam menjual rumah. Ayahmu punya anak perempuan seperti kamu, sungguh beruntung. Beruntung apa? Saya sudah sangat berbakti, tapi dia masih tidak puas. Kalau saja perasaan ayahku stabil, bisa miring ke arah sini sedikit, juga bisa tanpa alasan berdiri di pihakku. Meski hanya sekali, hatiku akan merasa jauh lebih baik. Bisa dilihat, ayahmu memang agak pilih kasih pada anak laki-laki. Kau sejak kecil jasuh oleh ibumu, seperti harta karun di telapak tangan. Meski orang tuamu bercerai, kau tetap satu-satunya harta karun. Jadi kau sama sekali tidak bisa mengerti kesulitanku sebagai anak kedua yang selalu diabaikan. Dianggap sebagai satu-satunya harta karun. Belum tentu hal yang baik. Sebenarnya kakak perempuanku, bukan anak kandung ibuku. Ibuku takut mengabaikannya.
Jadi segala sesuatunya dipikirkan dengan sangat matang, sangat baik padanya. Meski aku sangat iri, tapi aku juga bisa mengerti. Adik laki-lakiku apalagi. 3 generasi anak tunggal. Jadi, ayahku benar-benar memanjakannya seperti di telapak tangan. Takut dia meleleh. Aku masih sangat berterima kasih pada mereka karena mengirimku ke sekolah penerbangan. Mereka sudah berkorban begitu banyak, jadi aku juga merasa aku harus melakukan lebih banyak untuk keluarga ini. Meski begitu, ayahku dan adikku tidak bisa begitu saja mengeksploitasi aku tanpa syarat. Memikirkannya hatiku sangat sedih. Mengerti. Kau dieksploitasi secara ekonomi. Aku dieksploitasi secara emosional. Kita berdua sama-sama. Terkadang aku menghadapi ibuku, hatiku seperti menginjak seekor gajah. Kau tahu perasaan itu. Ibumu ingin mengisi hidupmu. Tapi menurutku itu bagus, setidaknya tidak pilih kasih dan sangat mencintaimu. Tapi aku adalah diriku sendiri. Aku dan ibuku adalah 2 individu, dia tidak bisa memperlakukan aku. Dia tidak bisa memperlakukan aku seperti masih di dalam perutnya. Segala sesuatu harus dia urus. Untuk kesamaan nasib kita, mari minum. Ayo. Kenapa lenganmu kemari? Gak apa-apa, aku bahkan gak sadar. Beneran gak apa-apa kok. Duduk dulu. Jangan-jangan penyakit kerjaan kambuh lagi. Gak apa-apa, aku bisa sendiri kok. Makasih ya. Ini apaan sih? Plaster. Lucu banget ya, nggak nyangka. Kamu ternyata punya sisi feminim gitu ya? Bukan, ini kotak P3K-nya disiapin sama perawat di departemen. Kayaknya punya mereka deh. Di rumah sakit kamu ya? Perawat yang naksir kamu. Banyak banget ya. Gak ada, kalau ada aku gak bakal sampai sekarang. Masih jomblo. Gak usah ditempel. Biarin aja gitu, biarin. Kamu ngapain sih? Kepalaku nggak kenapa-napa. Di sini mikirin hal yang bikin sedih itu juga termasuk luka. Tempel aja terus tidur yang nyenyak. Besok semuanya pasti lebih baik. Beneran nggak sih? Coba aja dulu. Makasih. Lumayan bagus juga ya. Bego banget sih. Aku tidur di mana? Layout rumahku sama kayak punya kamu. Ada kamar tamu di sana. Ya udah, istirahat aja. Oke, selamat malam. Aku aja yang buka. Nak, sarapan sudah siap. Selamat pagi, Tante. Gua nyuking kamu.
Kok kamu ada di rumah anakku? Mama kok datang gak telepon dulu sih? Aku datang ke rumah anakku. Aku nggak daftar mau berobat. Aku nggak perlu reservasi dulu. Kan baru bangun semua. Bukan aku nggak. Baru bangun kalian berdua tadi malam. Ngapain aja? Bukan kayak yang mama pikir kami nggak ngapa-ngapain. Tante aku tidur di kamar tamu ini. Waktu itu kamu nggak pakai baju. Tinggal di rumah mereka. Hari ini dia pakai baju kamu. Tidur di tempat kamu. Bilang nggak ngapa-ngapain? Kalian berdua gak apa-apa kan bukan tante. Siapa yang percaya kamu pikir mama kamu? Gak pernah nonton sinetron. Mama tenang dulu. Tante ini jangan terlalu emosi dulu, minum air dulu. Itu. Dengar penjelasan kami dulu ya. Aku udah kompromi. Aku setuju kamu tinggal di rumah sakit. Gao Jianling maksudnya apa Gao Jianling? Kenapa dia masih gak kapok? Kenapa ya nak? Aku udah ngingetin kamu. Dia dikirim Gao Jianling. Untuk menyusup di dekat kamu. Kenapa kamu gak percaya? Gua nyuking kamu jujur aja. Apa kamu dikirim Gao Jianling untuk mempengaruhi King Feng? Mama gua Nyuking gak ada hubungannya dengan keluarga kita. Dia kemarin kehujanan di luar lagian gak bawa kunci. Aku yang minta dia tinggal di rumah kita. Udah deh nak, udah. Kamu udah dicuci otaknya sama dia. NAK. Mama bukan kayak yang mama pikir. Tenang dulu. Gua Nyuking kan kapten pesawat yang hebat. Kemampuan kerja semuanya bagus. Masa dia mau ikut campur urusan keluarga kita? Mama terlalu banyak mikir. Beneran? Beneran. Gini deh kamu bilang di depan dia. Kamu bilang kalian cuma saling bantu antar tetangga. Kalian bukan pacaran, bilang aja. Bilang aja. Kita cuma tetangga. Saling bantu antar tetangga bukan pacaran. Iya. Tante dengarkan, tenang aja. Kita beneran gak ada hubungan apa-apa, aku cuma. Cuma numpang tidur semalam, dia cuma baik hati. Itu baju aku baru kering. Masih dijemur di dalam, aku ganti dulu terus langsung pergi. Maaf tante. Nak jujur aja sama mama. Benar-benar tidak apa-apa. Aku juga harus bersiap-siap, aku juga harus berangkat kerja. Maaf ya. Menyusahkanmu. Tidak. Kalau begitu aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Guan. Kamu belum pergi? Tidak takut terlambat? Bibi, aku segera pergi. Maaf ya. Aku pergi. Kamu berhenti di sana. Anak ini aku. Kamu hampir membuatku mati kesal. Aku mati kesal. Ibu, apa yang Anda lakukan? Bukankah sudah dijelaskan? Menjelaskan apa? Aku benar-benar akan terlambat, aku harus pergi. Kamu berhenti di sana. Ambil sarapan. Guan. Maaf, aku minta maaf atas nama ibuku.
Tidak apa-apa. Kemarin berkatmu aku bisa menginap. Ibumu salah paham. Itu bisa dimaklumi. Kamu pergi melihat ayahmu, kita pergi bersama. Kalau begitu aku tidak sungkan nebeng sama kamu. Tolong antar aku ke kantor dulu ganti baju. Baik. Aku taruh di belakang, jangan-jangan kamu bantu. Ini sarapan. Apa maksudnya? Makanlah. Tidak perlu di kantor ada sarapan. Aku taruh di belakang. Jangan-jangan, ibuku setiap hari menyiapkan. Untuk 2 orang atau lebih kamu makan bersama, jangan sia-siakan. Cepat kita makan bersama. Ada sandwich ini juga ada bakpao. Ibumu ini kombinasi barat dan timur ya? Benar sekali. Banyak sekali. Ada yang namanya lapar, yaitu ibu merasa kita lapar. Ayo cepat makan. Kemarin mengurus makan malam. Pagi ini masih ada sarapan. Tetangga yang baik, terima kasih. Sama-sama. Cepat, cepat, cepat. Terima kasih. Shifu, saya tidak mengecewakan. Ajaranmu yang penuh perhatian kan. Performa cukup bagus. Tapi ini cuma ujian simulator. Latihan berikutnya dan ujian teori. Kamu tidak boleh santai. Baik, setiap kata yang kamu ucapkan adalah pedoman saya. Yuking, gimana nih cari rumahnya? Susah banget cari, kamu bayangkan. Harus lingkungannya bagus. Lantainya cocok, nyaman buat orang tua. Dan juga harus ada rumah sakit bank pasar. Juga nggak boleh terlalu jauh dari tempat kerja saya. Harus 3 kamar, sebenarnya susah banget cari. Shifu, kamu mau pindah rumah ya? Sun Xia Baikok, kamu ketinggalan berita sih. Begitu Guan Shushu keluar dari rumah sakit, Yuking langsung bawa keluarganya. Tinggal di sini jadi butuh rumah yang lebih besar. Kamu ada rekomendasi nggak? Tentu ada, teman saya kerja di agen properti, tunggu ya. Saya telepon dia sekarang. Jujur nggak ada rasa nggak tega pindah. Nggak tega apa? Tapi sebenarnya rumahmu itu enak banget tinggal di sana. Kamu pikir lagi, ada hal lain nggak? Hal lain apa? Saya nggak mungkin bawa orang tua saya tinggal di rumahmu selamanya. Kalau nanti kamu minta sewa mahal, gimana saya? Saya nggak mungkin. Oke, terima kasih, nanti saya cari kamu. Dadah. Baik, saya akan bayar apa? Nggak mungkin tinggal gratis di rumahmu. Shifu, saya sudah hubungi nanti teman saya. Akan kirimkan daftar rumah yang cocok malam ini, saya ajak Guan Shushu. Lehei rumah. Makasih ya. Ngapain terima kasih, urusanmu adalah urusan saya. Ayo saya traktir makan. Oke, Tanpa kamu. saya yang traktir. Shifu, hari ini, kita akan melihat kembali rumah yang sebelumnya kamu sukai. Memastikan kamu bisa menemukan yang benar-benar kamu puas. Oh, ternyata hal penting yang kamu maksud adalah melihat rumah ya? Tentu, kenapa? Apa kamu tidak ingin pindah lagi? Tidak kok. Silakan. Nyonya Guan, bagaimana dengan yang ini? Luas yang bisa digunakan adalah 96 meter persegi. Sangat cocok untuk keluarga dengan 3 anggota. Apa kamu suka? Belum sampai jam 2 siang ruangan ini sudah begitu gelap. Pencahayaannya terlalu buruk ya. Setuju, mari kita lihat yang lain. Silakan. Yang ini pencahayaannya bagus, jendela, kaca dari lantai ke langit-langit. Tidak ada penghalang di luar jendela. Pemandangannya sangat terbuka. Dari sini keluar. Baik itu kereta bawah tanah atau bus. Hanya berjalan kaki saja butuh hampir 30 menit. Untuk orang tua saya terlalu tidak nyaman. Dan lihat di sini. Koridor yang sangat panjang ini. Sepertinya terlalu boros ya. Layoutnya juga terlalu aneh. Kalau begitu yang berikutnya, yang ini pencahayaan dan layoutnya. Sangat bagus, lihat. Keluar dari kompleks 200 meter, ada jalur 1 dan jalur 4, dan 5 rute bus, restoran, supermarket, pasar.
Semua lengkap dalam radius 1 kilometer, ada juga Yintai Department Store. Ayah saya punya masalah jantung, tidak bisa kaget. Nyonya Guan. Kita sudah melihat sepanjang siang ini, dan kamu belum memilih satu pun. Apa kamu tidak ingin menyewa rumah? Kalau saya tidak ingin menyewa rumah, buat apa saya repot-repot seperti ini? Harus bisa memilih yang benar-benar memuaskan. Ya kamu pikir lagi, lihat apakah ada rumah lain yang tersedia. Masih ada satu lagi yang paling bagus. Rumah ini baru saja dipasang kemarin. Taman pencahayaan transportasi, semuanya sangat bagus, tidak ada cacat. Dan tetangga di sekitarnya adalah guru. Tidak ada yang bisa dikeluhkan. Rumahnya memang bagus tapi sewaannya mahal ya. Pemilik properti ini, dia tinggal di luar negeri sepanjang tahun. Dia tidak mencari uang, hanya ingin mencari penyewa yang bisa dipercaya. Harga sewa belum pernah naik, tetap 6.000 per bulan. 6.000. Bagaimana mungkin? Kamu benar-benar beruntung, harganya jauh lebih rendah dari harga pasar. Kalau Anda puas, mari kita bayar uang muka dulu. Saya masih ingin berdiskusi dengan orang tua saya. Lumayan juga. Gimana pencarian rumahmu? Sudah ketemu, mau lihat? Lihat. Lingkungan kompleksnya bagus, dekat dengan jalan raya. Dan tata ruangnya juga bagus. Pencahayaan juga bagus, yang penting rumah sebesar ini. Hanya 6.000 sebulan, seperti mendapat kesempatan bagus. Lihat. Menurutku tidak begitu bagus. Kenapa setiap kali aku bicara tentang rumah, kamu selalu menentangku? Jangan-jangan kamu tidak ingin aku pindah? Kita kan tetangga. Jangan sampai kamu tidak punya perasaan sebagai tetangga. Kapan kamu pindah? Minggu depan. Hati-hati. Bagaimana sih cara naik sepedanya? Sebenarnya, aku Dr. Su, Paman Zhang. pulang terlambat ini pacarmu ya? Bukan, dia tinggal aku. Dia tetanggaku. Maaf, ada sesuatu yang ingin kuminta bantuan. Silakan. Anda kenal orang di rumah sakit Nam? Apa masalahnya? Istri saya ingin membuat janji, di bagian ortopedi saya akan menghubungi. Nanti saya kirim pesan lewat WeChat. Terima kasih. Sama-sama. Ini. Aku. Katakan saja aku tetangga. Itu. Ya, dia juga akan segera pindahkan. Kamu tadi mau ngomong apa? Aku. Aku tadinya mau bilang tadi di minimarket. Paman King Feng, Qianshu. Mama ayo tangkap aku. Aku ini. Bawa Qianshu jalan-jalan. Cepet-cepet balik-balik. Maaf. Gak apa-apa, oke ini. Aku.
Selamat malam.